Shalom, Tiberias. Boleh tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita boleh ada sampai dengan hari ini. Kita percaya semuanya karena pengorbanan Tuhan sempurna bagi Bapak Ibu dan saya. Dan sama-sama kita mau menyambut Jumat Agung, di mana Tuhan mencurahkan darahnya bagi Bapak Ibu dan saya. Dan kita mau meresponi setiap kasih Tuhan dengan sama-sama kita mengucap syukur, memuji, menyembah Tuhan. Kita percaya tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi orang yang taat mengandalkan Tuhan pasti keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus, amin. Sama-sama kita akan memulai ibadah kita Bapak Ibu. Mari sama-sama kita tenangkan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami datang di tempat ini Tuhan karena kami menyadari bahwa kehidupan kami itu karena kasih karunia Tuhan. Kemurahan Tuhan nyata bagi setiap kami. Kami bersyukur buat darah-Mu Tuhan, menyucikan, mengampuni, melayakkan setiap kami. Dan hari ini kami percaya kami telah dibenarkan. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami telah dibenarkan, biarlah setiap kami meresponinya dengan kami mau hidup dipimpin sama Roh Kudus. Ya Bapa, ajar setiap kami untuk kami boleh terus setia mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya Kau Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Maka doa kami, apapun pergumulan kami, apapun tantangan kami mau nyatakan bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan, ada kepastian bagi setiap kami. Ampuni setiap kami Tuhan. Biarlah setiap kami terus hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap berkat, tidak lupa buat gereja kami, Gereja Tiberias disayang Tuhan. Kami ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji disayang Tuhan. Bersama keluarganya melayani, ada tanda, ada kuasa dari Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak. Setiap kata firman Allah pasti mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Segala pengagungan, segala pujian, ucapan syukur kami kembalikan hanya bagi Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kehidupan kami. Bapak Ibu yang bersyukur, yang dikasihi Tuhan, Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus. Mari bersyukur, mari responi kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau lebih dulu mengasihi setiap kami. Kami mau hidup dalam ketaatan karena Tuhan lebih taat, setia mati bagi setiap kami. Ini syukur kami Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kasihnya Tuhan Yesus. Mari dengan hati menyembah, dengan hati memuji. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang, amin, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan tangan kita Bapak Ibu. Tak usah kami takut, tak usah ku takut.
Mari bersama-sama dengan segenap hati ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Mari datang sama Tuhan, kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari lebih sungguh lagi dengan iman. Ku nyanyi haleluya, akan bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidupku, oh, di hidup kami perbuatan-Mu hebat Tuhan. Mari bersyukur buat darahnya yang tercurah, buat tubuh dan darah Yesus. Kita mau sama-sama nyatakan lebih dahsyat lagi. Tak usah kami takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi hanya Tuhan Yesus yang terbukti hebat. Sungguh Kau hebat, perbuatan-Mu Tuhan bagi orang percaya. Mari bersama-sama lebih sungguh lagi. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kita boleh berdiri Bapak Ibu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Mari sambut Raja Damai. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari bersama-sama lebih dahsyat lagi Tiberias. Ku nyanyi haleluya, ini pengampunan kami Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, sama-sama kita boleh kasih tepuk tangan buat lawan kita yang dahsyat. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
Hosana bagi Raja kami yang berkuasa, yang berkorban berikan tubuh darahnya. Kami mau bersyukur buat kasih-Mu, Yesus Tuhan. Kau sahabat setiap kami Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sampai detik ini kami melihat penyertaan Tuhan sungguh sempurna. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami. Jadilah seturut rencana-Mu dalam setiap hidup kami. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu sama-sama bersyukur buat darahnya, bersyukur buat pengorbanannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Kau dahsyat, sungguh Kau hebat, sungguh Kau mulia Tuhan Yesus. Mari bersyukur sama Tuhan Yesus Kristus. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Yang percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan, angkat tangan Bapak Ibu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Kami angkat tangan kami Tuhan, dan ku sekalipun. Mari boleh sekali lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan saja sama-sama. Mari bersama-sama dengan hati bersyukur, karena kan ku mengangkat wajahku
Haleluya. Benar Tuhan Yesus, hanya Tuhan yang terbukti tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan orang percaya. Dunia boleh berubah, orang boleh mengecewakan, tapi hanya Tuhan yang gak pernah kecewakan setiap kami. Sebab itu kami bersyukur, Engkaulah sahabat kami, Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, yang terbukti lebih dulu mengasihi setiap kami. Beri tubuh, beri darah-Mu bagi setiap kami, agar hari ini kami yang menyembah, kami yang memuji dalam roh dan kebenaran. Kami terima kebaikan Tuhan, kami terima segala yang terbaik dari kerajaan sorga. Bahwa kalau tubuh darah saja diberikan, maka kami percaya pertolongan Tuhan atas setiap masalah, sakit, penyakit, pasti Tuhan beri bagi setiap kami. Biar Tuhan yang semakin besar, Tuhan yang terus ditinggikan, dipermuliakan dalam segala kehidupan kami. Kami buka hati kami lebih lagi, untuk kami boleh bersuka cita meninggikan nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang bersyukur, yang dikasih Tuhan dengan iman Tiberia, sama-sama kita boleh katakan haleluya. Puji Tuhan. Yang bersyukur buat kesetiaan Tuhan, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Kita boleh jumpai kiri kanan kita, depan belakang, kasih salam, katakan happy Sunday, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia bagi setiap kita bersama-sama. Gereja Tiberias di Bentos, di live streaming, kita memuji Tuhan Yesus. Come on. Kita bersuka cita buat Tuhan Yesus, Dia yang setia bagi setiap kita. Mari bersama-sama umat Tuhan depan ini di live streaming, sama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan. Mari yang bersuka cita buat kebaikan Tuhan Yesus, sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Pencipta keluarga Allah. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Ini sukacita kami penuh oleh karena kasih Tuhan. Sama-sama, ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti engkaulah saudara dan saudariku. Di dalam Yesus, di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara, pencipta keluarga Allah. Lebih lagi, sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, dalam Yesus, di dalam Yesus, ku cinta keluarga Allah. Kita bertepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus sore hari ini. Kita mengucap syukur buat kesetiaan Tuhan. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang terbaik Tuhan berikan bagi setiap kita. Keselamatan tubuh dan Tuhan Yesus. Haleluya. Hey.
semua. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus, sama-sama. Haleluya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Oh semua betapa senang menjadi dalam Yesus kita bersaudara, sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Saya percaya sore hari ini ada sukacita bagi setiap kita. Dalam Yesus ada sukacita. 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 Haleluya. Kita bersukacita pada sore hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan kita. Yang percaya Allah kita dahsyat, kita berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah Tuhan Yesus Kristus Raja kami, yang mati bagi setiap kami, bangkit bagi setiap kami. Come on. Hey. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on. 1, 2, 1, 2, 3, roll. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus sore hari ini. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung, sama-sama. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, come on. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya, sebut namanya. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, yang bangga punya Tuhan Yesus, sama-sama, come on. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya sama-sama. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya ceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, sama-sama. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, come on. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Come on. Allahku dahsyat berkuasa, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, tinggikan nama-Mu. Kita percaya sore hari ini Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan kita yang dahsyat, Dia Tuhan kita yang ajaib, yang perbuatannya sanggup menolong setiap kita. Come on, sama-sama.
dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah Dia. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, seluruh bumi. Jemaat Tuhan, Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah Dia. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Seluruh sama-sama dari pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Jemaat Tuhan, sama-sama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allah. Seluruh bumi, one more time, sama-sama. Allahku dahsyat berkuasa, sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa. Tinggikan nama-Mu, oh. Tinggikan nama-Mu, oh. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita dahsyat sore hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Boleh kembali, silakan duduk. Setiap jemaat Tuhan ada sukacita pada sore hari ini, amin. Yang percaya Tuhan kita baik, Tuhan kita ajaib, dahsyat. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita yang luar biasa. Puji Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan, kita percaya di mana jemaat Tuhan berada, kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah setiap kita. Puji Tuhan. Dan berikutnya bersama-sama kita mau saksikan video highlight rekor Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji, selamat menyaksikan. Berdiam diri adalah hal yang harus menjadi prioritas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Berdiam diri di hadapan Tuhan bukan berarti kita pasif, tidak berbuat apa-apa, tetapi bermakna bersandar kepada kekuatan Tuhan Yesus. Percaya akan firman-Nya dan tetap percaya kepada Tuhan. Orang fasik adalah orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Walaupun orang fasik kelihatan berjaya, mereka akan segera lenyap. Orang yang berdiam diri di hadapan Allah adalah orang yang tidak mengandalkan kekuatan diri atau menyombongkan diri. Hasil dari orang yang banyak berdiam diri di hadapan Tuhan Yesus adalah kita akan semakin mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan. Siapapun kita dan apapun profesi kita, semua kita dipanggil untuk mengenal kehendak Bapa dan hidup di dalam kehendak Bapa. Roh Kuduslah yang akan mengaruniakan hikmat dan pengertian kepada kita untuk mengenal kehendak Allah dengan benar. Setiap manusia pasti memiliki keterbatasan. Ada kalanya kita merasa tidak berdaya. Jangan menjauh dari Tuhan, supaya kita tetap dapat bertahan karena kekuatan Tuhan Yesus itu sempurna. Semakin kita mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, semakin kita mengerti apa kehendak Tuhan dan apa yang harus kita tempuh. Firman Tuhan itu kompas hidup kita. Semakin kita mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya, kita akan mengerti kehendak Tuhan dan apa yang harus kita lakukan. Baik, puji Tuhan, jemaat Tuhan dapat menyaksikan video lengkap dari khotbah Gembala Sidang melalui YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya, saya membacakan suara gembala pada hari ini bagi setiap umat Tuhan dengan judul Memperingati Hari Jumat Agung. Romawi yang pertama, pembukaan. Mari kita semua memperingati hari Jumat Agung. Mari kita memperingati hari Jumat Agung. Tuhan Yesus disalibkan menumpahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita memperingati Jumat Agung untuk mengucap syukur atas kasih-Nya yang besar yang telah berkorban dan mati di atas kayu salib untuk keselamatan kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang rela berkorban nyawa dan tumpahkan darah-Mu di atas kayu salib untuk keselamatan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami, sucikan pikiran kami, perkataan kami dan segala perbuatan kami untuk dipersiapkan menghadap Engkau di sorga. Romawi yang kedua. Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib
menyatakan diri sebagai Allah dengan bukti kuasa-kuasa. Dari Matius pasal 27 ayat 45 sampai 51. Tuhan Yesus memerintahkan gereja Tiberias untuk menerangkan bahwa Dia adalah Allah, yaitu saat tergantung di atas kayu salib pada jam 12 sampai jam 15.00 dengan bukti-bukti kuasanya, yaitu yang pertama sebagai Allah penguasa di surga yang menentukan siapa orang-orang yang bisa masuk ke surga. Tuhan Yesus berkata kepada orang yang disalib di sebelah kanannya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Dalam Lukas pasal 23 ayat 43. Yang kedua, sebagai Allah, Tuhan Yesus punya kuasa mengampuni dosa-dosa umat manusia. Yang ketiga, Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas matahari, dibuat gerhana kurang lebih 3 jam, dan berkuasa atas bumi. Terjadi gempa bumi saat itu, batu-batu berterbangan. Peristiwa ini mengacu pada ucapan Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 19 ayat 38 sampai dengan 40. Romawi yang ketiga, Tuhan Yesus disalibkan dalam Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Yang pertama, Tuhan Yesus dimahkotai duri agar kita diberi mahkota di surga. Mari kita semua suci pikiran. Yang kedua, pada saat Tuhan Yesus kehausan di atas kayu salib, diberikan cukai yang asam agar mulut kita tidak berdusta, tidak menipu, dan tidak memfitnah, agar ucapan kita diampuni. Maka mari kita semua suci dalam perkataan kita, jaga ucapan kita, jangan berdusta. Yang ketiga, Tuhan Yesus telah menumpahkan darahnya dari tangannya, dari kakinya, ditikam tubuhnya, agar tubuh kita tidak dijilat oleh api neraka. Gereja Tiberias diberi perintah oleh Tuhan Yesus untuk kembalikan kuasa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus, yaitu perjamuan kudus yang benar, agar kita menjadi warga sorga dan pesta di sorga. Dan yang keempat, mari kita bertobat setiap hari, setia sampai mati, dan bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita dan menggantikan kita. Karena seharusnya kitalah yang disalibkan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Jadi pelaku daripada firman-Mu, hidup senangkan hati Engkau, tidak dukakan hati Engkau, tidak dukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu pasal 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus lalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikianlah suara gembala pada hari ini yang pastinya menguatkan dan memberkati setiap kita umat Tuhan yang mendengar. Satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami sungguh berterima kasih buat kebaikan Tuhan Yesus yang kami rasakan, yang kami nyatakan, yang kami saksikan sampai hari ini. Mengucap syukur untuk kesetiaan Tuhan, mengucap syukur berpertolongan Tuhan, mengucap syukur buat hari ini Roh Kudus bawa setiap kami untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kami sungguh percaya di mana umat Tuhan berada, kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka biarlah setiap pujian penyembahan kami semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Maka sebentar kami akan terima firman Tuhan. Roh Kudus yang ajar kami, Roh Kudus yang pimpin kami, berikan kami hikmat pengertian dan mampukan kami untuk hidup kami bersama keluarga kami semuanya memuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu
bagi namamu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Dari awal sama-sama ku bersyukur. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, atas kasih-Mu kami bermazmur, bagi namamu yang kudus. Sebab Engkau Tuhan, hanya pada Yesus kami percaya. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Sungguh besar Engkau Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu
Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Kita bermazmur bagi Tuhan sore hari ini. Kita mengucap syukur. Oh Tuhan, kami tinggikan. Oh Yesus. Mari bersama-sama kita bagi berdiri pada sore hari ini. Kita mau sambut firman Tuhan dengan pujian sebagina. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kita berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita yang dahsyat. Kita sambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dirimu mengatasi kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu. Oh, mengatasi bumi, tinggikan dirimu. Oh, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi, kemuliaan, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kemuliaan Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih bisa beribadah di hari Minggu terakhir di bulan Maret, semua karena anugerah Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan di kerajaan sorga. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman Tuhan membangkitkan iman dan pengharapan kami. Melalui tubuh darah Yesus dan diurapi dengan minyak, sembuhkan yang sakit. Ketika kami nanti diurapi, hidup kami penuh kemuliaan Tuhan. Janji Tuhan, di akhir zaman ini yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan jemaat Tuhan Gereja Tiberias Indonesia cabang Bekasi Town Square ya. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu yang terakhir bulan Maret, amin. Ya, 1-2 hari ke depan masuk April. Jangan lupa hari Jumat, Jumat Agung ya. Ada ibadah di tempat ini seperti hari Minggu biasa ya. Dan hari Minggunya besok kita sudah masuk Paskah ya. Gak kerasa ya, udah Paskah lagi loh. Sebentar lagi pembukaan choir Natal, ayo. Masih lama. Tapi gak kerasa loh, bener ya? Gak kerasa loh. Ini Maret aja minggunya ada 5, cepet loh. Perasaan minggu kemarin kita baru baku dapa, bener gak? Baru ketemu. Iya kan, masih ngomongin Sony Saragi Bapak Ibu ya kan dari minggu kemarin. Sekarang saya tadi pagi, udah hari Minggu lagi, cepet banget loh waktunya loh. Ya makanya semuanya sehat-sehat amin ya. Kalau ibadah sukacita dong ya. Senyum Pepsodent ya. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan Yesus ya. Haleluya. Yuk kita belajar firman ya. Kita belajar firman. Ya ini judulnya ya. Hidup yang dijaga sampai akhir. Ya hidup yang dijaga sampai akhir ya. Kita pelajari Alkitab kita dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. 1 Korintus 15
ayatnya yang ke-58. 1 Korintus 15 ayatnya ke-58. Silakan Pak. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oke. Keterangan dari ayat ini apa? Ketika Tuhan memanggil kita, itu bukan hanya untuk memulai dengan yang baik, tetapi juga tetap teguh, tidak goyah, dan setia sampai akhir. Ada satu nasihat jemaat, nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, untuk menjaga hidupnya sampai akhir dengan baik. Karena apa? Karena Paulus juga menyadari kalau dia bisa melayani, ya, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca sejarah di Alkitab, kan sebelum namanya Paulus, namanya Saulus. Seorang yang pintar, jago Taurat, berpendidikan, tetapi dia sangat benci orang Kristen. Makanya Paulus adalah orang yang satu pribadi yang banyak menganiaya orang Kristen. Bahkan gak segan-segan membunuh Bapak Ibu. Tapi itulah hebatnya Tuhan ya. Mungkin orang mengatakan, kayak Saulus gitu gak mungkin bisa bertobat lah. Ya gak mungkin lah bisa jadi pendeta contohnya ya. Menjadi hamba Tuhan begitu. Tapi lihat kan, bagi Tuhan kan tiada perkara yang mustahil. Ya Tuhan tangkap Saulus. Dan Tuhan jadikan nama yang baru, jadi ciptaan yang baru, namanya Paulus. Dan Tuhan jadikan dia menjadi hamba Tuhan yang powerful, hamba Tuhan yang kuat menghadapi penderitaan, hamba Tuhan yang kuat dalam penulisan dan pesan-pesan di Alkitab. Dan 2/3 dari perjanjian baru itu yang tulis adalah Paulus. Nah, pesan Paulus kepada jemaat di Korintus adalah apa? Supaya mereka tidak goyah, berdiri teguh dan tidak goyah. Ya kan, dan tekun dalam persekutuan dengan Tuhan yang tidak akan pernah menghasilkan sia-sia. Jadi kalau hari ini Paulus ingin mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya, ya kan, untuk menjaga kehidupan kita sampai baik. Ya, Alkitab mengajarkan kepada kita ada hal-hal yang memang Bapak Ibu dan saya nggak boleh kendor untuk menjaga ini. Kenapa? Karena akhir zaman, ya, beberapa kali saya katakan di mimbar ini, dunia akan terus membuat Bapak Ibu dan saya dengan kesibukan, dengan pencapaian, ya, dengan diiming-iming mengejarkan kesuksesan, kekayaan dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga kita lupa untuk apa? Menjaga kehidupan kita dengan baik. Ya kan, ada hal-hal yang sebagai prinsip yang Alkitab ajarkan kepada kita yang kita nggak boleh lalai untuk menjaga ini. Ya, banyak orang Kristen lalai Bapak Ibu. Banyak orang Kristen yang menganggap remeh setiap firman Tuhan, setiap teguran Tuhan, setiap nasihat-nasihat yang bijaksana seperti kitab Amsal. Banyak orang Kristen yang mengabaikan itu. Sehingga apa? Sehingga kekristenan mereka tidak maju, kekristenan mereka tidak berkembang, kekristenan mereka tidak berbuah. Jadi orang Kristen kalau nggak berkembang, mau Kristen apa? Gitu loh. Jadi orang Kristen kalau nggak berbuah, ya orang tidak bisa menikmati buah dari kehidupan kekristenan kita. Berarti apa? Kekristenan kita itu jalan di tempat. Padahal kalau Tuhan mau, ya Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, kalau kita diberkati, kita menjadi saluran berkat. Ya itulah kehidupan kekristenan. Bapak Ibu yang punya karunia, punya talenta-talenta, ya kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tetapi Tuhan paling gak suka dengan apa? Kehidupan orang Kristen yang tidak berbuah. Alkitab mengatakan kalau tidak berbuah akan dibakar Bapak Ibu, akan dicampakkan ke dalam api. Makanya sebagai orang Kristen, ya ada 3 prinsip yang hari ini kita akan pelajari. Jangan sampai lalai untuk menjaganya. Jangan sampai lalai untuk kita fokus kepada prinsip-prinsip yang Alkitab ajarkan pada hari ini. Kenapa? Karena langit dan bumi akan berlalu. Kehidupan akhir zaman, peperangan di Timur Tengah Bapak Ibu. Kita baca dan nonton sendiri di televisi, berita-berita, baik dalam negeri maupun luar negeri. Bagaimana peperangan ini masih terus berlanjut, masih terus berlanjut, masih terus berlanjut. Beberapa negara sudah krisis Bapak Ibu. Pertama Filipina. Ya sampai nggak bisa beli aftur Bapak Ibu. Negara itu krisis energi loh. Ya sampai pemerintahnya mengatakan kalau kerja semua jalan kaki. Nggak kebayang dong rumahnya di Betos, kerja di Sudirman jalan kaki Bapak Ibu kita. Wah haleluya juga ini ya kan. Kita di pendeta Bapak Ibu 1 hari Minggu 8 kali. BBM naik masa kita jalan kaki Bapak Ibu. Iyalah.
Kalau ada onta-onta kita sewa deh. Ya kan kayak di Timur Tengah, ya kan dan sebagainya. Tapi puji Tuhan saya percaya, ya kan orang pendoa-pendoa, anak-anak Tuhan kita berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia tetap diberkati Tuhan, tetap ditolong Tuhan, tetap diproteksi Tuhan. Ya, perjalanan tadi saya lihat bensin Pertalite masih 10.000. Pertamax masih 11 ya. Kalau pembensin yang SPBU yang swasta kayak BP, Vivo masih 12.000, masih terjangkau lah. Coba kalau tiba-tiba 15.000, 20.000 bagaimana Bapak Ibu? Ya makanya kita doa, masa sukar terjadi tapi anak Tuhan tetap melihat berkat, amin. Ya masa sukar terjadi tetap kita diproteksi sempurna. Kita ada minyak anggur, dalam Wahyu 6 ayat 6, kita tidak dirusakkan, tetap ada pertolongan Tuhan yang ada minyak dan anggur. Ya makanya jangan keluar dari perjamuan kudus dan jangan keluar dari diurapi dengan minyak. Ya, dan jangan lalai menjalankan firman Tuhan. Karena Tuhan mau kita memulai dengan baik dan mengakhiri dengan baik. Amin ya. Tuhan mau Bapak Ibu dan saya diberkati di bumi. Tuhan mau Bapak Ibu dan saya ketika nanti sudah dipanggil Tuhan, kita menempatkan tempat yang penuh kemuliaan, yaitu kerajaan sorga. Ya, oleh karena itu mari kita jaga hidup kita dengan baik. Kalau kita jadi pelaku firman yang baik, apapun yang kita kerjakan juga Tuhan buat berhasil. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, kita langsung masuk dalam pertanyaan. Nah, belajar dari Alkitab sebagai orang percaya, apa yang harus dijaga sampai akhir? Ya, sebagai orang percaya, apa yang harus dijaga sampai akhir? Yang pertama adalah iman. Iman yang bagaimana, Pak? Iman yang tetap teguh sampai akhir. Ya, iman yang tetap teguh sampai akhir. Kita lihat Ibrani 10 ayatnya yang ke-38. Silakan Pak. Ibrani 10 ayat yang 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Iman bukan hanya untuk sesaat, tetapi harus dijaga setiap hari di tengah tantangan. Karena iman yang bertahan adalah iman yang hidup. Bapak Ibu, Alkitab sudah mengatakan akan ada terjadi masa-masa sulit, masa sukar di Alkitab di akhir zaman. Nah pertanyaannya adalah apa? Bagaimana kita menghadapi masa sukar itu? Ya, apakah dengan uang kita? Ya kan, beberapa pengamat mengatakan siap-siap uang cash, siap-siap uang cash menjelang 2026, 2027, 2028. Ya, banyak pengamat mengatakan Bitcoin nanti akan kacau, harga BBM akan naik. Ya kan, putus hubungan kerja, PHK, ribuan orang akan di PHK. Ya kan, kemampuan negara sudah tidak lagi punya kemampuan untuk bayar hutang dan sebagainya. Kalau kita melihat bagaimana pengamat ekonomi, pengamat ini dan sebagainya ngomong, ya secara lahiriah, secara manusia biasa, kita pasti takut loh. Ini gimana nih hidup? Ya udah hidup sulit, lihat istri, anak masih bayi, anak masih butuh susu, anak masih butuh sekolah dan sebagainya. Bagaimana Tuhan? Ya kan, tetapi saya ingin katakan Tuhan selalu mengingatkan kepada kita. Ibrani 10 ayat 38. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jadi apa? Jadi senjata mutakhir bagi orang percaya untuk menghadapi masa sulit dan masa sukar itu adalah iman. Gak ada cara lain. Karena suatu saat nanti di waktunya Tuhan akan menutup semua pintu-pintu yang kita punya. Pintu uang, jabatan, relasi, dan sebagainya. Karena apa? Karena Tuhan ingin menguji setiap iman kita sebagai orang percaya. Ya makanya kalau bagi orang Kristen yang tidak pernah ngurusin imannya, ya yang gak pernah kasih firman di dalam imannya, yang gak pernah punya persekutuan dengan Tuhan, orang Kristen itu akan kalah. Ya makanya bersyukur kalau hari ini Bapak Ibu bergereja. Bersyukur kalau hari ini beribadah. Ya bersyukur kalau masih punya jam doa di rumah. Karena apa? Mungkin belum terlihat sekarang apa yang kita doakan berkuasa menolong kita. Tapi suatu saat Bapak Ibu, apa yang kita rintis hari ini, beribadah, berdoa, baca Alkitab, saat teduh, memperkuat iman kita. Suatu saat iman itulah yang akan menolong Bapak Ibu dan saya. Ada haleluya, amin. Ya makanya bagi orang Kristen atau orang percaya
yang tidak menjaga imannya dengan baik, apa yang Alkitab katakan? Ya, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku, A-nya huruf besar, aku tidak berkenan kepadanya. Berarti apa? Di akhir zaman, penulis Ibrani ini sudah melihat banyak yang murtad orang Kristen karena nggak kuat imannya menghadapi masa sukar. Halo, doa saya jemaat Tiberias kita kuat, amin. Karena kita punya legacy dari Gembala Sidang Pak Pariaji bersama Ibu adalah pribadi-pribadi yang kuat menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Ya, makanya hati-hati. Coba lihat Bapak Ibu, ya sebagai contoh ya. Di Swedia Bapak Ibu, di Swedia itu sekarang orang udah pasang chip loh. Di Swedia. Bahkan sekarang kemarin saya nonton videonya, orang berbondong-bondong merelakan dirinya datang ke dokter untuk masangin chip. Chip itu untuk apa? Aktivitas. Bapak Ibu nanti kerja, punya chip, bos kita tahu Bapak Ibu ada di mana. Misalnya dia pulang nih, izin mau pulang. Oke, kenapa kamu sakit Pak? Kenapa sakit? Sakit perut Pak, izin mau pulang. Ketika dicek pakai chip, bukannya pulang, malah ke Mall Sumarekon. Ketahuan. Ya kan aktivitas kita, Bapak Ibu sekarang udah nggak butuh lagi ATM, udah nggak butuh dompet dan sebagainya. Dimasukin di sana. Alkitab mengatakan jangan ada pernah masukin hal-hal seperti itu di bawah kulit kita. Karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Coba, sekarang masih suka rela Bapak Ibu, masih suka rela. Kebayang nggak kalau suatu saat nanti ya pemasangan chip itu diwajibkan di seluruh kantor di seluruh dunia. Kita mau ngelak bagaimana? Ya Pak saya nggak mau pasang chip, berarti kamu nggak kerja dong, di PHK. Kalau nggak di PHK, kalau di PHK berarti udah nggak dapat gaji lagi, udah nggak dapat lagi apa? Fasilitas lagi, udah nggak dapat uang lagi dan sebagainya. Akhirnya hitung-hitungan. Waduh kalau gue nggak kerja bagaimana makan? Bagaimana saya nggak makan? Bagaimana istri nggak makan? Bagaimana anak-anak nggak makan? Akhirnya mulai bimbang. Tidak dengan iman. Akhirnya mengundurkan diri. Iya deh Pak saya kompromi. Ya hati-hati. Karena apa? Karena yang sedang terjadi sekarang. Ya itu adalah gambaran nanti. Suatu saat nanti semua akan dipaksakan. Dan akan dikontrol oleh orang-orang dunia. Ya, makanya belajar di Alkitab. Daniel Bapak Ibu disuruh melakukan hal-hal yang tidak berkenan oleh pemerintahan di zaman itu, dia gak mau. Karena apa? Karena melanggar dengan firman Tuhan. Kata pemerintah di zaman itu, aku masukkan kamu ke gua singa. Masukkan saja Pak, saya tetap mempertahankan iman saya. Dibuang ke gua singa. Tapi apa yang terjadi? Singanya ketemu Daniel, shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Tuhan bela Daniel, mempertahankan iman, integritas. Singanya tidak bikin mati Daniel. Padahal minggu kemarin saya katakan, di situ banyak tulang-tulang manusia yang sudah dimakan oleh singa. Tapi Daniel tidak kompromi, kau perkuat iman. Ya kan, Sadrak Mesak Abednego. Ya kan, ditawari melakukan hal ini, hal itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dibakar mereka. Ya sampai akhirnya mereka mengatakan apa? Walaupun Tuhan yang kami imani, yang kami percaya tidak menolong kami tetap setia kepada Dia. Itu iman yang luar biasa. Makanya kalau Bapak Ibu baca martir-martir ya, tahun banyak sebelumnya martir-martir para evangelis yang tidak tercatat di Alkitab Bapak Ibu. Ya itu banyak di buku-buku teologi kalau kita belajar. Itu banyak yang orang nggak tahu. Tapi mereka martir keluar ke Afrika sana dan sebagainya. Mereka mati di dalam menyebarkan firman Tuhan. Mereka sama sekali tidak tawar hati. Mereka menyelesaikan imannya dengan baik. Ya, coba lihat orang Batak dulu yang datang dari Jerman berapa kali? Sekali dua kali mati Bapak Ibu selesai. Iya kan, martir, tetap punya iman, nggak mundur. Gue balik lagi ke Jerman, nggak jadi deh, nggak. Muncullah Nommensen Bapak Ibu. Dia mempelajari orang Batak bagaimana, suku ini bagaimana, karakter ini bagaimana, dan sebagainya. Barulah yang Nommensen berhasil mengajarkan kekristenan di tanah orang Batak. Tapi sebelumnya tewas Bapak Ibu para evangelisnya. Itulah iman, tidak mundur dalam perjalanan iman. Ya, makanya ke depan apa yang akan terjadi saya juga nggak tahu. Tapi Alkitab mengatakan ada banyak goncangan, akan ada banyak penderitaan. Ya, hari ini tetap gunakan iman kita, amin.
Ya, apapun penderitaan, Tuhan tetap beserta kita. Apapun masa sukar, Tuhan tetap beserta kita. Alkitab mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Kenapa dia katakan begitu? Karena akhir zaman banyak orang yang kalah dalam perjalanan imannya. Makanya perkuat iman. Ya, 1 Korintus tadi mengatakan, persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bangkitkan iman, percaya sama Tuhan Yesus, jangan pernah mundur. Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi yang harus dijaga itu adalah iman. Ini prinsip. Ya, siapapun yang mundur dalam perjalanan imannya, kata Alkitab, aku tidak berkenan kepadanya. Ya, makanya jaga iman kita dengan baik. Yang kedua, prinsip yang kedua, apa yang harus kita jaga? Yang kedua, hidup yang terus dijaga di dalam kekudusan. Ya, hidup yang harus terus dijaga di dalam kekudusan. 1 Petrus 1, 15 sampai 16. Silakan Pak. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15 sampai ke-16. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Menjaga hidup berarti tidak kompromi dengan dosa. Tetapi terus hidup benar di hadapan Tuhan, karena kekudusan adalah bukti kita milik Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita semua ini yang hadir pada hari ini, kita ini adalah miliknya Tuhan. Ya, bagaimana Pak kronologisnya? Di atas kayu salib, Yesus tebus Bapak Ibu dan saya. Ya, kan kita punya hutang dosa. Hutang dosa adalah satu hutang yang tidak bisa diselesaikan sehebat apapun manusia. Sehebat apapun, sepintar apapun, secanggih apapun, sekaya apapun, manusia tidak bisa menyelesaikan hutang dosa. Tapi lihat, karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Yesus selesaikan utang dosa Bapak Ibu dan saya. Itulah yang nanti akan kita pelajari di Jumat Agung nanti, Jumat depan. Ya, nah kalau kita sudah dibeli oleh Tuhan, kita sudah ditebus dan kita sudah dibeli. Kita sudah dibeli dari mana? Ya, mungkin dari jemaat tanya, kita dibeli dari mana Pak? Dari kerajaan maut. Tuhan beli kita dari kerajaan maut dan Tuhan bawa kita dan dipersiapkan lagi untuk masuk dalam kerajaan sorga. Ya, jadi kalau hari ini Tuhan mau Bapak Ibu dan saya hidup dalam kekudusan, ya harus mau. Iya kan, kenapa? Karena Bapak Ibu dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Jadi kalau orang Kristen gak hidup kudus, keterlaluan orang ini. Gak terima kasih sama Tuhan, gak bersyukur sama Tuhan. Ya kan, ibarat anak udah disekolahin bapaknya, udah disekolahin mamanya, masih kurang ajar. Iya kan, dari mulai TK disekolahin, SD disekolahin, SMP disekolahin, SMA disekolahin, kuliah disekolahin. Akhirnya ketika dia kerja, punya uang banyak, kurang ajar sama orang tuanya. Iya kan, padahal sebenarnya anak yang baik, anak yang benar adalah apa? Dia tetap respect terhadap orang tuanya. Kenapa? Karena kita dilahirkan dari mereka. Iya kan, nah kalau kita sekarang diajarkan untuk hidup dalam kekudusan, iya kan, bukan berarti, bukan terus kita nggak bisa sembarangan dong hidup, Pak Pendeta. Memang udah nggak bisa lagi sembarangan. Karena apa? Karena kita milik Tuhan. Kalau kita milik orang, kalau kita jadi orang dunia, Bapak Ibu mau poligami juga terserah, mau selingkuh juga terserah. Ya, mau korupsi juga terserah, mau main cewek, mau mabuk, mau main perempuan. Iya kan, mau ceweknya di Tambun 1, Cikarang 1, Kerawang Barat, Kerawang Timur. Iya kan? Iya, sampai di Cikampek sana terserah. Kenapa? Karena orang dunia nggak percaya Yesus. Lah kita percaya Yesus, kelakuan kayak orang dunia. Kita ditebus oleh darah Yesus, kita nggak bersyukur. Suami ada orang ketiga, istri ada orang ketiga, anak muda tinggal bareng sama pacarnya. Ya, tidak hidup dalam kekudusan. Apakah itu ciri-ciri orang yang miliknya Tuhan? Enggak. Kalau kita mengerti tentang holiness, kalau kita mengerti tentang kekudusan, apa yang Petrus ajarkan pada hari ini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itulah tanda bahwa Tuhan mau anak-anaknya yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita menjaga kekudusan dengan baik. Ada haleluya Tiberias. Enggak ada kehidupan ini. Emang kalau kekudusan muka langsung semuk semua ya, langsung diem gitu ya.
Saya udah perhatiin nih, ya saya kan khotbah kekudusan udah nggak sebentar dari mulai COVID loh. Kalau ngomong berkat sampai lompat plafon tembus Bapak Ibu ya kan. Amin, lompat. Yes, itu aku, itu aku. Amin Pak Pendeta. Muzizat, zizat ya. Mujizatnya pakai Z lagi, zizat lagi. Saking semangatnya. Coba khotbah kekudusan, pendeta udah urat mau putus. Amin, amin. Nggak ada respon nih. Amin, kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Emang nggak gampang khotbah kekudusan memang. Tapi saya maju terus aja. Ya, Bapak Ibu harus tahu loh, berkat itu satu koneksi dengan kekudusan. Itu nggak bisa gitu loh. Kita mau ngomong berkat tapi nggak jaga hidup kudus nggak bisa. Nggak bisa. Jadi jangan pernah saya mau berkatnya aja, kekudusannya nggak bisa. Saya nggak ngajarin begitu. Ya, tapi kalau engkau hidup dalam kekudusan, nggak minta pun Tuhan siapkan. Ya, engkau hidup dalam kekudusan, apa yang kau perlukan mungkin kita lupa. Aduh mau doa apa ya? Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Diberikan secara ajaib, secara luar biasa. Sebagai contoh ya kita lihat gedung ini. Ibu Gembala, Bapak Gembala bangun gedung ini. Coba lihat menurut menurut jemaat Tuhan ini kisaran berapa nih harga gedung? Sebut aja dalam diri, nggak usah sebut. Segini Pak, segini kayak lelang, nggak usah. Coba hitung-hitungan ya, yang ngerti-ngerti main proyek, properti. Coba lihat hitung-hitungan ini berapa. Coba. Pertanyaannya, selama pembangunan Betos, pernah nggak Tiberias minta duit sama Bapak Ibu bikin malam dana? Nggak pernah. Tiba-tiba peresmian gedung baru. Wali kota datang, Ibu Gembala datang, Bapak Ibu bisa menikmati gedung yang dinginnya kayak di puncak sana. Mami saya kalau kesini, Markutur. Aduh Lek, itu Betos dingin sekali. Mami ini bingung, panas protes, dingin protes ya kan. Iya loh, panas, aduh kok AC-nya panas ya kan. Dingin sekali ya, terus bagaimana? Terus bagaimana? Manusia kan begitu, gak bersyukur ya kan. Udah enak-enak dia begini. Iya kan, coba. Contoh kita contoh kecil aja begini. Kenapa bisa ada berkatnya? Ya karena gereja kita konsisten jaga kekudusan. Gitu loh. Ya jadi kalau nggak jaga kekudusan mau ngapain akhir zaman? Gitu loh. Mohon maaf ya, jinanya masih kuat. Selingkuhannya masih kuat. Iya kan, mohon maaf ya, curinya, korupsinya, tipu-tipunya masih kuat. Terus mau dapat apa? Semak duri. Itu yang terjadi Adam dan Hawa ketika mereka tidak menjaga kekudusan. Dilempar sama Tuhan dari Taman Eden. Melanggar firman. Dan apa yang mereka kerjakan? Mengolah tanah siang malam, siang pagi sore, pagi siang sore, pagi siang sore. Alkitab mengatakan semak duri, gak dapat apa-apa. Makanya mohon maaf ya, banyak orang Kristen gak dapat apa-apa hidupnya. Iya kan, banting tulang dibanting. Sampai saraf kejepit Bapak Ibu ya kan. Kok gak dapat apa-apa ya? Jangan salahkan bos pelit bos. Jangan salahkan pimpinan gak peka. Jangan, kamu yang gak peka. Kenapa? Gak dengar-dengaran sama Roh Kudus. Gak jaga hidup kudus. Padahal kalau kita hidup kudus, otomatis pintu berkat-berkat itu terbuka. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Amin ya. Jadi jaga kekudusan lah. Ya, jaga kekudusan. Pak, semakin diberkati harus banyak berlutut Pak. Banyak-banyak berlutut. Kenapa? Karena banyak ya bapak-bapak yang sudah diberkati akhirnya jatuh ya di dalam dosa. Kenapa? Karena nggak kuat menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Hatinya condongnya kepada harta, bukan melekat kepada Tuhan. Ya Bu, waktu sudah diberkati, melihat suami diberkati, transferan udah banyak masuk. Ya bukan gelang emasnya dibanyakin Bu. Iya, tetapi apa? Kegiatan rohaninya diperkuat. Doakan terus suamimu. Supaya dia tidak jatuh di dalam dosa, di dalam bisnisnya. Supaya dia tetap konsisten. Untuk apa? Untuk hidupnya melekat kepada Tuhan. Bukan dirongrong terus, Pak. Gelang emas kurang ini. Mau ke Medan.
Mau ketemu inang bao ini Iya. Ya, Pak, Jelil ini leher kenapa? Kurang ini. Kecekik bener. Kecekik. Akhirnya suami bingung kan, aduh mau gimana lagi nih. Sementara bonus udah kelar kan. Akhirnya apa? Tipu sana tipu sini. Supaya menyenangkan hati istri. Nggak gitu caranya. Seorang istri yang takut akan Tuhan, menerima berkat dari suaminya bersyukur. Dan dia tidak mau bikin susah suaminya. Dia akan mengatakan, Pak, berkat Tuhan yang kau berikan kepadaku, bersyukur. Sudah Pak, cukupkan dengan apa yang ada. Aku akan terus mendoakan kamu. Itu yang benar. Ya, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Jangan suami pulang dari kerja, kurang. Lah kan kemarin udah kelingking belum, Mbah? Jempol udah, jari sudah, semua jari udah, kelingking udah. Ya kelingking buat korek telinga aja lah ya kan. Akhirnya pusing kan, aduh kelingking belum lagi ya kan. Telepon lagi temannya, bos ada proyek lagi nggak? Proyek apa sih kemarin udah beres? Ini istri kelingkingnya kurang emas satu katanya. Gila istri lo gila katanya begitu. Udahlah sabar-sabar aja lah kita proyek yang baru. Nggak bisa bos, kalau gitu gua nanti tidur di luar. Ya kan, akhirnya suami korupsi. Itu gara-gara Pangnam juga itu. Ya kan, suami kan Panglima, istri Pangnam Bapak Ibu ya kan. Ya makanya Pangnam bertobatlah. Ya, biar suami juga jaga kekudusannya enak, nggak dipaksa. Ya, Ma sudah cukup ya, tas brandednya ya, sudah cukup Pak. Ya, yang H itu keren ya, iya, Horas, ya itu dia tuh ya. Bukan Hermes, Horas Bapak Ibu. Iya. Udah cukup ya Ma ya, yang HH itu udah cukup ya, udah cukup Pak, udah cukup. Ya, nanti lagi ya Pak, ya udahlah. Ya udah. Ya, sekarang Bapak Ibu punya barang-barang branded banyak, terus buat apa? Coba. Lagi masa sukar gini, ya bisa dijual bisa, tapi bisa selamatin nggak? Nggak bisa. Minggu kemarin orang terkaya di Indonesia meninggal loh Bapak Ibu. Yang punya BCA, punya Jarum, 720 triliun duitnya. Kemana? Nah, nggak dibawa. Selesai juga kan? Iya kan? Nah itu dia. Makanya saya ingatkan, kalau hari ini diberkati, bersyukur. Bu, doakan suamimu. Semakin diangkat naik, puji Tuhan. Ya, tapi jadi istri yang bijaksana. Ya, supaya suami juga enjoy kerjanya, sukacita kerjanya, menjadi berkat bagi keluarga. Amin ya. Dan anak-anak jaga kekudusannya. Tadi saya keras ngomong di beberapa cabang. Jangan seks bebas. Ya, jangan seks bebas. Jangan narkoba. Ya, karena hal-hal yang ini yang kau lakukan nanti akan menghancurkan masa depanmu. Ya, kalau anak muda sudah hidup dalam kekudusan dari sejak muda, saya percaya engkau akan diangkat naik. Papa Regi zaman dulu suka mendoakan generasi juara, generasi beasiswa. Paling enak generasi juara, apalagi beasiswa, apalagi dapat uang dari negara, ia akan dapat ongkos fasilitas. Wah, itu mantap. Tapi untuk bisa sampai ke sana, jaga kekudusan. Ya, makanya kalau anak muda udah hancur, sulit. Mau didoakan pendeta, tumpang tangan, tumpang kaki. Ya, minyak urapan dari yang model satu gini, sampai 1 liter, 5 liter, sampai 1 galon. Kalau dia nggak bertobat, hancur juga masa depannya. Yang ada ngabisin minyak urapan pendeta. Pak pendeta. Terus dia pindah lagi, pendeta. Terus dia pindah lagi. Kalau jemaat Bekasi kan kadang-kadang begitu. Kayaknya udah nih. Bukan Pak kembaran. Oh kembaran ya kan. Pas di sini kayaknya yang tadi nih. Enggak Pak, itu saudara saya. Padahal sama Bapak Ibu ya kan. Kadang-kadang minta minyak urapan kalau begini sih kita kasih. 1 botol aqua Bapak Ibu ya kan 1 liter. Terus kalau habis gue pakai apa? Doain. Ah gila ya kan. Ya ayo. Ya kita yang sudah terima tubuh darah Yesus. Yang diurapi sama Tuhan. Jangan kita keluar dari firman Tuhan. Jaga kekudusan. Kalau hidup terus berkenan di hadapan Tuhan, masa depan kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang harus kita jaga? Yuk, yang terakhir, fokus kepada tujuan sebagai warga sorga. Kita lihat Filipi 3 ayatnya yang ke-20. Silakan Pak. Filipi 3 ayatnya yang ke-20. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Oke,
keterangan dari ayat ini apa? Kita hidup di dunia, tetapi tujuan kita kekal. Jangan kehilangan arah. Karena mengingat tujuan membuat kita tetap berjalan benar. Ya, kehidupan kita Bapak Ibu sering kehilangan arah. Orang kalau kehilangan arah bingung ya. Bapak Ibu mungkin perjalanan ke kota A, ke kota B, atau mau kemana. Ya, waktu kita pakai Google Maps atau kita pakai Waze dan sebagainya. Tiba-tiba tempat yang kita tuju, tiba-tiba kita punya internet berantakan Bapak Ibu. Terus kita bingung kita mau kemana. Berapa kali saya mendapat undangan Bapak Ibu dari jemaat. Kadang-kadang di daerah Parang, kadang-kadang di daerah Tambun. Ya, kadang-kadang pernah ke daerah Cikupa sana, ke daerah Tangerang sana, dan sebagainya. Ya, saya bilang, Sherlock ya tempatnya ya. Iya Pak, di Sherlock. Udah perjalanan di tol Bapak Ibu, di tol. Tiba-tiba itu Google Maps berantakan Bapak Ibu. Dan aku kehilangan arah. Ya, akhirnya sampai turun, sampai nanya tukang Indomaret, kalau jalan ini kemana ya? Oh Pak, terus ke sana, ntar ke kiri, ntar ke kanan dan sebagainya. Udah mau deketi rumahnya, ini Google Maps, baru mulai lagi Bapak Ibu. Ya, nah kehidupan kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu harus tahu, hidup di dunia ini sementara. Itu harus kita garis bawahi, hidup dalam dunia ini sementara. Musa dalam Mazmur 90 mengatakan, umur manusia 70, kalau kuat 80, setelah itu banyak penderitaan. Sekuat-kuatnya manusia hidup sampai berapa? Di Jepang ada sampai 100, tapi selesai. Indonesia sudah jarang, tapi ada juga yang sudah 90, 91, 92, tetapi sudah banyak penderitaan di sana. Iya kan? Sekarang bukan hanya 90, yang 30 juga udah banyak yang check out Bapak Ibu. Ya, karena apa? Gaya hidup. Banyak anak muda sekarang tiap hari minum kopi susu, gula aren, kopi susu, gula aren, kopi susu. Udah begitu gak pernah minum air putih, yang penting kopi susu gula aren, terus difoto, cekrek. Tiba-tiba pinggang udah mulai sakit kan? Kok sakit pinggang ya? Kok sakit pinggang ya? Check up ke Prodia, cek darah dan sebagainya. Ginjalnya rusak. Gak pernah minum air putih, kopi susu gula aren, kopi susu gula aren. Enak Pak, panas-panas 20.000, murah. 30 tewas, Pondok Rangon. Selesai. Iya, disangkanya keren kali ya foto ya, mantap. Padahal ginjalmu hancur. Ya kan itu yang sekarang terjadi fenomena kan. Tiap sudut kopi susu gula aren, tiap sudut kopi susu gula aren. Sekali-sekali mungkin minum boleh, tapi air putihnya banyakin dong. Jaga kesehatan dong, dan sebagainya. Makanya saya katakan hati-hati ya. Tujuan kita di dunia ini sementara. Tuhan persiapkan kita jadi warga sorga. Jangan sampai apa yang sudah Tuhan janjikan tidak jadi ke kita. Ya, capek-capek udah ibadah, perjamuan kudus, diurapi dengan minyak. Kalau sampai nggak jadi warga sorga udah kebangetan. Apalagi sih yang udah dikasih, ini sudah yang terbaik. Pujian penyembahan, dengar firman, perjamuan kudus dan minyak urapan. Ini udah the best of the bestnya dari kerajaan surga. Sampai nggak jadi warga sorga, berarti ada yang salah dengan orang itu. Ya, makanya kita berjuang, amin. Kita berjuang. Doa setiap malam. Tuhan, aku rindu suami, istri, dan anak-anak. Kalau ada keluarga besar, opung masih hidup, bapak uda masih hidup, bapak tua, inang uda, dan semuanya. Sampai cucu, pahopu, dan semuanya. Kita doa agar semuanya berkumpul di bumi dan di sorga. Amin ya. Makanya warga kenegaraan kita adalah kerajaan sorga. Jangan sampai hidup kita tidak benar. Teruslah menjaga hidup benar. Ketika nanti Tuhan datang, kita semuanya terangkat jadi warga sorga. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita masuk dalam kesimpulan terakhir. Pemain musik boleh siap-siap. Kesimpulan apa dari khotbah saya pada sore hari ini? Tetap beriman, tetap jaga hidup kudus, dan ingat tujuan sampai akhir, yaitu masuk dalam kerajaan sorga. Selamat hari Minggu Tiberias. Tuhan Yesus memberkati. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang
tahta suci-Mu, kami menyembah nama-Mu disanjung. Kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Sama-sama kita katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Amin. Di tahta suci-Mu, kami menyembah
Tuhan, kami bersyukur kami boleh mendengar firman Tuhan, tapi biarlah kami tidak hanya sekedar mendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman. Kami boleh melakukan setiap apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mau bersyukur Tuhan Yesus, sebentar kami mau siapkan hati kami untuk membawa persembahan kami. Namun sebelumnya kami mengucap berkat buat hamba-Mu Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak bersama tim, bersama keluarga, bersama istri, bersama anak melangkah melayani. Nama Tuhan ditinggikan, banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan Allah. Dan kami doa buat setiap persembahan umat-Mu, Tuhan memberkati setiap usaha, pekerjaan, karir, bisnis, toko, dagangan dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang bersyukur, yang dikasihi Tuhan, Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Boleh kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Selamat memberi dengan ucapan syukur. Mari sama-sama kita bersyukur buat kasih Tuhan Yesus. Dia Tuhan kita, Dia Raja kita. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Namamu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Mari lebih sungguh lagi bersama-sama. Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Terima kasih banyak buat persembahan yang Bapak Ibu jemaat Tuhan telah berikan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu. Mari sama-sama kita boleh berdiri, sambut pengorbanan Tuhan, tubuhmu dan darahmu. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Mensucikan, menyembuhkan, sempurnakan. Mari bersama-sama katakan tubuh
Haleluya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat rotinya terlebih dahulu. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus kami dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi. Kami juga menolak terkapar di ruang ICU. Kami menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu. Bapak Ibu boleh berdoa sama Tuhan secara pribadi. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus, makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus, kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap kami yang diurapi penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati setiap pokok doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa, mujizat sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square, koordinator di tempat ini, Pak David Raharja bersama tim yang melayani. Tuhan berkati. Jeripaya kita dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Yang kedua, berdoa untuk Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, berkati sehat, Ibu Gembala panjang umur, Ibu Gembala sehat sempurna, kemanapun melangkah dijaga malaikat sorga. Diberkati bersama Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo, Tuhan berkati. Hamba juga berdoa untuk seluruh jemaat Tiberias yang hadir pada hari ini. Kita doa agar setiap yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan pulihkan. Ya, berdoa untuk setiap kami yang sakit Tuhan berkati, agar siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan. Ya, kita juga doa siapapun hari ini yang beban berat Tuhan berikan kelegaan di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk
Ibu Sorta di Siantar, Tuhan berkati agar sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Ibu Marta Siahan, diberkati juga sehat sempurna, ya juga sembuh dari sakit ginjal, bebas cuci darah, dan bebas dari stroke, dan kita percaya dari ujung kepala, ujung kaki sehat sempurna. Berdoa juga untuk Pak Stevi, Ibu Peggy, Archie, dan Oma Francisca yang ada di Batu Malang. Tuhan berkati, Oma sehat sempurna di umur 90 tahun, tetap bisa melihat pertolongan dan merasakan kasih Tuhan. Berkati juga Kapten Rudi, Ibu Gita, juga Mama dari Ibu Gita, juga Deborah. Tuhan berkati seluruh, Tuhan berkati selalu, dan dalam pekerjaan usaha Tuhan buat berhasil. Kita berdoa juga untuk Ibu Sonia Deborah Silitonga bersama keluarga selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang dikerjakan juga Tuhan buat berhasil. Siapapun hari ini yang datang ke Tiberias, yang nonton live streaming, kita percaya selama kita jaga iman, terus kita jaga kekudusan dan setia sama Tuhan Yesus, kita berkumpul di bumi, berkumpul di kerajaan sorga. Terima kasih Bapak, dan sebentar kita akan pulang, dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, God bless you all. Shalom Gereja Tiberias.